Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam kasih setia Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas, Sabtu 14 Februari 2026. Kita akan berdoa menyiapkan hati di dalam merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersyukur karena Engkau memelihara tubuh, jiwa, dan roh kami. Sebentar kami merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan bersama pada saat ini adalah dipanggil untuk berdampak. Firman Tuhan terambil di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 13. Demikian, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, di tengah zaman yang sangat manipulatif ini, kita dipanggil untuk memberikan dampak bagi sekitar. Ada banyak orang yang sedang dihadapkan pada pergumulan di dalam batinnya. Salah satunya adalah hal berbuat baik, di mana perbuatan baik yang sudah dilakukan tidak mendapat balasan yang baik. Masihkah harus terus berbuat baik? Itulah sebuah pergumulan atas kenyataan hidup. Nah, di dalam firman Tuhan tadi, di sana dikatakan, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Pada saat itu, jemaat di Tesalonika di dalam masa menanti akan kedatangan Kristus kembali, mereka dinasihatkan oleh Rasul Paulus untuk terus berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, karena untuk itulah kamu dipanggil oleh Tuhan. Di mana perbuatan baik itu di dalam ayat ini dipakai kalopoieo, yang berarti tindakan yang benar yang tidak bertendensi supaya, tetapi didasarkan karena. Perbuatan baik bukan supaya mendapat balasan baik atau supaya dilihat oleh orang lain, oh kita ini orang baik karena apa? Melakukan yang baik. Bukan itu kata kalopoieo ini, melainkan perbuatan baik yang dilakukan karena kita telah menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Maka perbuatan baik itu muncul di dalam keseharian kita lewat perkataan, lewat sikap, lewat perbuatan yang didasarkan pada satu iman bahwa hidupku telah menerima kebaikan Tuhan, maka kebaikan itu dilakukan terhadap siapapun, sehingga tidak ada tendensi apapun, tidak memiliki maksud-maksud tertentu yang bersifat manipulatif. Tetapi kebaikan yang dilakukan adalah kebaikan daripada Tuhan. Dan itu akan teruji, sehingga ketika seseorang melakukan kebaikan, maka meskipun mendapat balasan yang tidak baik, kebaikan itu akan terus dilakukan. Mengapa? Karena disitulah Tuhan mau menyatakan bahwa setiap kita ini dipanggil untuk hidup berdampak. Melalui perbuatan baik kita, maka kebaikan Tuhan akan menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat dan merasakan dari apa yang kita sudah lakukan. Maka itu keluarga damai, jikalau pada saat ini kita sedang di dalam sebuah pergumulan, loh aku sudah berbuat baik tapi kok orang lain tidak membalas dengan kebaikan. Justru disitulah Tuhan memanggil kita, Tuhan menempatkan kita supaya kita ini berdampak. Sehingga ketika kita berbuat baik terus menerus dan tidak jemu-jemu, maka
tiba waktunya kebaikan yang kita lakukan itu sungguh akan menjadi dampak yang luar biasa bagi orang-orang yang mengalaminya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh terus-menerus berbuat baik dengan tidak jemu-jemu. Dan itulah yang menjadi dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.